Hello viewers, blessed to see you again. Saya kira ini masih sore, sekitar jam 10-an lah. Ternyata saya lihat jam sudah pukul 00 lebih 06 ya. Berarti sudah masuk hari Selasa ya, tanggal 4 Februari 2025. Gak apa-apa deh, karena saya tadi sibuk jadi sempat ngajinya sekarang ini ya. Jadi bukan malam hari tapi sudah masuk pagi hari. Baik, saya tertarik untuk ngaji tentang mengapa harus bertobat. Jadi ini juga ditujukan kepada saya sendiri. Mengapa saya harus bertobat? Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri menyerukan bahwa semua manusia harus bertobat. Berarti seluruh manusia harus bertobat, ya. Mengapa harus bertobat? Ya, karena dosa itu memisahkan diri kita dari Allah. Dan dosa adalah tindakan segala kejahatan yang dibenci oleh Allah. Dosa bisa membuat kita tidak bisa berhubungan dengan Allah, ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 59 ayat 2, saya akan coba bacakan ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Waduh, kalau Allah sudah tidak mau mendengar kita, sedih rasanya saudara ya. Ya, itu akibat dosa-dosa kita. Dan karena dosa pula kita manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang berdosa? Semuanya saya berdosa. Dan kalau saya berdosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu juga menyedihkan sekali. Ada di dalam Roma 3 ayat 23, saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, benar kan? Kalau kita jatuh dalam dosa, terasa memang semuanya serba sulit, ya. Semuanya seperti terasa berat, ya. Bukan mau menghakimi, jadi kita melihat aura, ya, itu dalam bahasa spiritual. Jadi kalau melihat cahaya kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu juga terpancar. Jika seseorang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya maksudnya kalau sedang tenggelam dalam dosa, itu pun juga akan terlihat dari wajah, perilaku, dan perangai orang tersebut, ya. Oleh karena itu, bertobat adalah satu-satunya cara, ya, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah dan terutama untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita. Lalu apa alasan lain kita harus bertobat? Ya, karena akan ada penghakiman Allah, ya. Allah akan menghakimi semua orang berdasarkan perbuatan mereka. Saya akan bacakan di Matius 25 ayat 31-46 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi semua bangsa ya, jadi semua manusia. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia,
Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Ya, kita lanjutkan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Intinya dari ayat-ayat tersebut, dalam masa pertobatan kita, kita harus juga melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang lemah dan menderita. Kita mengulurkan tangan kita bagi orang-orang miskin, orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang dalam penjara. Dari dalam melakukan pertobatan kita tidak cukup untuk hanya berseru memohon ampun, tetapi ada tindakan yang harus kita lakukan untuk sebagai sarana pertobatan kita. Saya juga akan membacakan di kitab Wahyu 20 ayat 12 hingga 15 ya. "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Jadi bertobat adalah cara untuk mempersiapkan diri kita menghadapi penghakiman Allah kelak. Alasan lain apalagi yang membuat kita harus bertobat? Ya, kita harus memperoleh kasih Allah itu lagi. Kita harus memohon kepada Allah untuk memberikan kasih-Nya lagi. Ya, Allah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, karena Allah mengasihi kita melalui putranya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saya akan bacakan di Yohanes 3 ayat 16 ya. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Puji Tuhan. Dan juga saya akan bacakan di Roma 5 ayat 8. "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Jadi jangan buat Kristus mati lagi ketika manusia tidak mau bertobat. Ya, karena Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit lagi untuk membangkitkan kita lagi bersama Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi bertobat adalah cara untuk menerima kasih Allah kembali dan menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat kita.
bertobat bukan hanya memohon ampun atas dosa-dosa kita, tetapi juga melakukan perubahan yang nyata sebagai buah pertobatan. Seperti yang tertulis dalam Matius 3 ayat 8 ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu juga ada di Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi bertobat adalah cara untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dosa dan memulai kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi mengapa kita semua manusia harus bertobat? Yang pertama adalah untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita memberikan pengakuan melalui mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 9 hingga 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Percaya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan? Well, itu jelas ya. Apakah orang-orang tersebut sudah bertobat? Tentu belum ya. Lalu di ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Puji Tuhan. Itulah alasan mengapa kita dan semua manusia harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Puji Tuhan, semoga ini memberikan kekuatan dan mencerahkan bagi semua manusia.